Halo semuanya, hari ini kita akan belajar untuk membuat formulir atau form melalui Microsoft Form ya, dan langkah ini sangat mudah, bisa dilakukan di HP. Maka ikuti semua langkah-langkahnya, saya yakin setelah itu kalian pasti akan jago untuk membuat formulir, gitu ya. Oke, langkah pertama, silahkan kalian buka browsernya. Mau pakai browser yang bawaan HP atau yang Chrome atau Google, silahkan mana yang bisa, silahkan untuk dibuka. Langkah pertama, kita buka browser. Kalau saya memakai browser ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita cari atau kita search, kita ketikkan Office 365. Nah, akan muncul seperti ini, search, kemudian kita login, teman-teman. Ya, kita login, kita klik yang paling atas sendiri itu ya Office 365 login. Kita klik saja. Kita tunggu. Oke, nah, ini karena saya sudah pernah masuk 365 melalui browser, maka tampilan saya seperti ini. Ya, tapi kalau kalian baru pertama kali masuk melalui browser, maka kalian harus menuliskan email dan passwordnya dulu. Ya, emailnya apa, passwordnya apa, ingat. Ya, kalau ingat kemudian masuk, dan setelah masuk dengan email dan password yang kalian punya, kalian akan diarahkan ke halaman yang seperti ini. Oke, paham ya? Nah, setelah sampai di halaman ini, kalian cari yang form. Form. Kita cari, nah seperti ini, F simbolnya. Kita klik saja teman-teman. Klik. Oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini formulir yang saya miliki, beberapa formulir yang saya miliki akan terekam di sini. Oke. Nah, kalau kalian mau membuat kuis baru atau formulir baru, silahkan untuk diklik yang ini. Tunggu. Ya, ini diklik. Kita klik. Kemudian di bawah ini akan muncul new form. Betul? Nah, kita klikkan yang di bawah ini. Nah, yang di sini. Ini kita klik. Klik. Oke, kita tunggu. Ya. Nah, ini sudah masuk ke form awal. Ya, kita perlu menuliskan judulnya dulu sebelum membuat formulirnya. Ya, kita klik saja yang di untitled form. Nah, ini kita klik. Ya, ini kita klik saja, teman-teman. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ya, ada dua baris. Baris pertama ini judul formulirnya. Baris berikutnya adalah deskripsinya. Yuk, kita ketikkan saja judulnya. Oh, judul apa? Ya, ini bisa untuk presensi, bisa juga untuk apa ya, formulir kepuasan pelanggan, bisa. Lalu untuk apalagi macam-macam ya, mau formulir apa? Biasanya saya membuat formulir untuk membuat soal. Maka saya contohkan bagaimana saya membuat formulir untuk membuat soal. Tapi tentunya nanti menyesuaikan dengan untuk apa form itu. Gitu ya. Saya contohkan ini kita input. Oke, soal apa ya, misalkan mid semester. Nah, ini misalkan ya contohnya. Oke. Setelah judul terisikan, kemudian kita masukkan deskripsinya. Kita klik. Oke, deskripsinya silahkan diisi. Ya, misalkan apa ya? Isikan identitas dengan lengkap. Oh, isikan identitas Anda dengan lengkap. Bla 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 bla. Nah, ini karena deskripsinya panjang, maka saya beri titik-titik-titik. Tapi nanti kalau kalian membuat, jangan diberi titik-titik-titik ya. Ini artinya hanya contoh saja, hanya contoh. Jadi silakan diisikan atau isikan presensi berikut ini atau apa ya. Jadi apa yang mendeskripsikan formulir kalian? Cukup jelas sampai di sini ya? Oke.
Kita lanjut. Kalau judul sudah diisikan dan deskripsi itu juga sudah diisikan, kita klik yang centang di atas ini, teman-teman. Ini, ya, ini kita klik. Klik. Nah, sudah jadi judulnya. Nah, langkah berikutnya adalah membuat pertanyaannya. Ya, apa saja pertanyaannya? Caranya bagaimana? Caranya kita klik yang add question itu, yang bagian bawah hijau itu ya. Ini saya sort. Ini kita klik. Nah, akan muncul pilihan seperti ini. Karena ini fasilitas HP, ini agak terbatas fiturnya, sehingga tidak semuanya muncul. Kalau di laptop itu semuanya muncul. Ya, di sini ada 4 pilihan, ada choice, ada text, ada rating, dan ada date. Nah, misalkan apa yang pertama, kita mau menuliskan nama, ya mau bertanya namanya. Nama berarti teks. Nah, ya kita klik teks, kemudian muncul seperti ini. Kita tuliskan teman-teman di sini. Ya, kita tuliskan nama lengkap misalkan. Nama lengkap. Nama lengkap. Ya. Ya. Nah, kemudian di sini muncul dua pilihan begitu ya. Ini bisa kalian lihat. Ya, dua ini ada required, ini required yang atas, yang bawah ini long answer. Artinya apa? Required itu berarti wajib diisi. Ya, kalau ini wajib diisi, kalian on-kan. Tinggal diklik saja. Klik. Nah, ini berarti wajib diisi formulir untuk pertanyaan nama lengkap ini. Tapi kalau tidak diisi atau boleh dilewati ke pertanyaan berikutnya, ini tidak wajib dihidupkan atau di-off-kan saja. Ya, itu untuk required. Jadi sekali lagi required itu berarti kalau ini hidup, nyala, hijau seperti ini, berarti pertanyaan ini wajib diisi. Kalau dimatikan, berarti tidak wajib diisi, boleh untuk dilewati. Begitu. Oke. Nah, yang bawah, long answer, ini kalau dinyalakan, seperti ini artinya jawaban ini jawaban panjang. Jadi, jawaban ini nanti akan jadi jawaban panjang. Misalkan, formulir ini butuh jawaban berparagraf-paragraf, ya 5 paragraf atau 10 paragraf, maka long answer ini wajib untuk dihidupkan atau dinyalakan atau di-on-kan. Tapi kalau hanya nama itu kan singkat, ya kan, hanya satu kalimat, hanya beberapa kata, maka long answer ini tidak perlu dinyalakan karena hanya jawaban singkat. Jelas ya? Nah, setelah ini selesai, kalau nama lengkap biasanya saya on-kan yang required, wajib diisi, jelas ya kan, masa nama tidak diisi ya. Nah, setelah sesuai dengan apa yang kita kehendaki, kita centang di atas ini. Ya, pokoknya kalau sudah selesai membuat dan meyakinkan, memastikan ini sudah oke, kita centang di sini teman-teman. Oke, kita centang. Nah, jadilah pertanyaan pertama. Mau nambah pertanyaan lagi? Boleh. Ya, kita klik lagi yang hijau-hijau ini. Add question ini kita klik. Kita klik add question. Misalkan saya mau membuat pertanyaan pilihan. Nah, kalau pertanyaan pilihan, itu yang diklik yang choice. Ini kita klik choice. Nah, akan muncul seperti ini. Pertanyaan pilihan itu contohnya apa ya? Kalau kita menjawab soal pilihan ganda, itu kan pertanyaan pilihan. Jawabannya yang mana? Yang A, yang B, yang C, atau apa? Ya, seperti itu. Nah, kita tuliskan misalkan kelas. Nah, kelas itu kan juga pertanyaan pilihan. Kelas. Oke, ini 11, misalkan option pertama atau pilihan pertama. 10 ya. 10 OTKP. OTKP 1. Option kedua, kita tambahkan 10 OTKP 2. Misalkan ada lagi OTKP 3 ya, kita tambahkan saja optionnya.
ini add option ini kita klik. Ya, ini akan muncul 10 OTKP 3 misalkan ya, 10 OTKP 3. Nah, sudah. Kemudian masih sama pertanyaannya, required, wajib jawab atau tidak? Ya, kalau tidak wajib jawab, ya jangan dinyalakan. Kalau wajib jawab, ya ini harus dinyalakan. Begitu. Ya, kemudian ini multiple answer. Multiple answer itu apa? Multiple answer itu kalau jawabannya lebih dari satu. Tapi kalau jawabannya hanya satu, maka ini jangan dinyalakan. Nah, kalau memilih kelas kan jawabannya hanya satu. Masa iya kamu kelas 10 OTKP 1 dan OTKP 2? Kan tidak mungkin. Jawabannya kan hanya satu. Berarti multiple answer ini jangan dinyalakan. Setelah ini kita akan belajar apa sih contoh multiple answer. Ya, ini dulu. Oke, kalau sudah dicentang seperti biasa. Nah, jadi pertanyaan kedua, tambah lagi boleh. Oke, kita ambil lagi choice. Choice, saya contohkan yang multiple answer ya. Misalkan pertanyaan begini. Siapa nama Presiden Indonesia? Siapa yang pernah gitu ya, yang pernah menjadi Presiden RI atau Republik Indonesia? Option 1 ada Megawati, misalkan Megawati Soekarno Putri. Oke. Bentar. Ya, Megawati Soekarno Putri. Soekarno Putri. Lalu option yang kedua, misalkan siapa ya? Mahfud MD. Nah, Mahfud MD misalkan. Terus saya tambah option lagi. Ini ada SBY misalkan. Oke, sebentar. SBY. Lalu ada siapa lagi? Jokowi. Nah, kita tambah lagi option. Jokowi. Bentar. Ya, ini agak lemot ya. Jokowi. Oke. Lanjut ke option berikutnya. Misalkan kita beri option siapa ya? Siapa lagi nih? Muldoko misalkan. Nah, Muldoko, Jenderal Muldoko ya, kenal ya? Ya, ini. Nah, ini pertanyaan ini jawabannya bisa banyak. Siapa yang pernah menjadi Presiden RI? Megawati pernah, SBY pernah, ya kan? Jokowi yang sekarang. Jawabannya ada 3, ya kan? Kalau jawabannya ada 3, multiple answer ini dinyalakan. Nah, gitu, ya, paham ya? Jadi sekali lagi kalau jawabannya ada banyak, ini yang multiple answer dinyalakan. Nah, ini pertanyaan wajib dijawab enggak? Kalau wajib dijawab dinyalakan juga required ini. Gitu. Oke, paham? Nah, kalau sudah kita centang lagi. Nah, jadi 3 pertanyaan. Terus tambah lagi add question. Apa ya? Date. Date itu tanggal, teman-teman. Ya, jadi misalkan kita mau mengentry tanggal mengerjakan apa ya, ujian misalkan, ya kan? Nah, ini nanti akan muncul tanggal. Jadi langsung formatnya bulan, hari, dan tahun. Month, day, dan year. Nah, required nggak? Kalau required, kalau diwajibkan untuk diisi ya dinyalakan. Ini tanggal. Oke, kalau sudah kita centang. Apalagi mau nambah question lagi boleh, kita tambah question lagi. Nah,
Yang belum apa? Rating. Oke, rating. Rating ini kaitannya dengan kepuasan. Ya, jadi semacam rating, memberi apa ya? Penilaian. Ya, misalkan apa ya? Tingkat kepuasan produk X. Ya. Tingkat kepuasan produk X. Nah, nanti yang akan menjawab formulirmu ini, ya, ini bisa disetting pakai bintang, star, simbol star ini, ya, saya lihat ini star. Bisa juga kalian setting number atau nomor. Nah, kalau nomor nanti akan berubah menjadi seperti ini. Jadi ratingnya pakai nomor atau pakai bintang tadi. Nah, ini ya, pakai bintang. Jadi terserah kalian mau sampai berapa. Oke. Nah, levelnya juga bisa disetting. Mau bintang 5, bintang 4 boleh, atau bintang 3 cukup ya. Ini terserah ya. Jadi ini bisa disetting mana suka. Mau 5, mau 4 ya. Silahkan disesuaikan. Jadi ini contohnya. Kalau sudah kita centang lagi. Nah, kita sudah dapat 5 pertanyaan. Terus kalau misalkan saya salah nulis pertanyaannya atau option jawabannya, ya kita klik saja. Misalkan yang salah yang mana? Yang ini ya, kelas. Misalkan kamu salah mau mengganti pertanyaannya atau seperti apa, kita klik saja. Nanti akan muncul. Seperti ini, kemudian bisa kamu ganti. Kalau sudah, kamu centang lagi. Kalau salah mau di-delete gimana? Kalau salah mau di-delete, kita klik titik 3 ini. Titik 3. Kelihatan ya? Ini titik 3 ini, di pojok ini. Nah, ini kita klik. Nah, kalau mau di-delete ya kita delete. Delete. Sudah. Jadi, ya sudah di-delete. Hilang kan? Ya, jadi seperti ini caranya, sudah paham? Kalau sudah, kita share link. Ya, share link. Ini, ya ini dipencet, ya diklik kanan atas ini, kita klik. Nah, kita klik, kemudian kita copy link. Copy link. Nah, ini sudah otomatis tercopy linknya. Tinggal dibagikan. Dibagikan kemana? Ya kemana? Mau ke WA, mau ke grup, mau ke email, atau mau pakai Outlook, atau di mana? Ya, jadi kamu bagikan. Saya beri contoh, ini misalkan saya bagikan ke WA. Nah, ini ya, saya bagikan ke WA. Kita klik, tinggal kita paste, tinggal kita paste. Nah, jadi ya, jadi ini link untuk mengisi formulir yang sudah kita buat tadi. Kita kirimkan. Nah, nanti kalau ini kita klik, misalkan kita ambil contoh, ini kita klik, yang biru-biru ini kita klik. Nah, ini akan menuju ke formulir yang tadi telah kita buat. Begini. Mudah kan? Ya, ini kalau kita sebagai pengisi yang mengisi formulir, ya kita isikan semua ini. Setelah diisi, submit seperti itu. Ya, sudah bisa dipahami teman-teman? Ini cara membuat formulir. Kemudian kalau kita mau ini satu lagi, setelah ini ya saya ajari, setelah ini bagaimana cara supaya link itu tidak menjadi terlalu panjang. Kalau tadi kan linknya panjang sekali nih, bisa kamu lihat. Sebentar. Nah, ini kan linknya panjang, tidak efektif. Ya, orang akan bingung ketika mencari link yang sepanjang ini. Link ini kita pendekkan. Caranya seperti apa? Ikuti video pembelajaran saya setelah ini. Ya, jadi ini yang bisa saya sharekan untuk membuat formulir. Semoga kalian semua mengerti. Kalau ada pertanyaan tentu silahkan untuk bertanya, dan setelah ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara memendekkan link supaya terlihat lebih praktis dan menarik. Oke, sampai jumpa. Saya akhiri pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat.